maksudnya al-ashrul awakhiru min syahri Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Kita sekarang 10 awal Zulhijjah. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, sempurnalah ibadah dia kepada Allah 40 malam. Yang dimaksud 30 malam Zulqa'dah, 40 malam tambah 10 malam Zulhijjah. Ini lagi. Hari ini kita udah tanggal berapa ini? Hari ini kita sudah masuk tanggal kalau menurut hisab tanggal 3, kalau menurut ru'yah 2. Jadi panduannya 2 itu dia, hisab atau ru'yah. Ustaz, kita hari raya kapan? Kau ikut hisab apa ru'yah? Nah, itulah Pak Ustaz, saya bingung sampai sekarang. Tak bisa ditetapkan karena kau masih bingung startnya. Kalau startnya hisab, berarti dia hari rayanya hari Rabu. Kalau pakai ru'yah, berarti hari rayanya hari Kamis. Saya Pak Ustaz tidak pakai hisab, tidak pakai ru'yah. Jadi buku pakai mana? Saya ikut Makkah aja. Berarti pindahlah gua ke Makkah. Karena tak sama penampakan anak bulan di Makkah dengan di Limbo Panjang. Jadi kita ikut mana? Ikut di tempat tinggal kita, bukan kita ikut Makkah. Kalau ikut Makkah berarti sholat subuhnya nanti jam 9. Jadi kalau ada suami ibu yang sholat subuh jam 9, itu ikut Makkah itu. Baru ya paham. Udah 20 tahun saya nikah, baru tahu saya ini rupanya suami saya itu ikut mazhab Makkah. Kita ikut daerah kita masing-masing, karena waktu itu tidak mengikut Makkah. Kita ikut Rimau Panjang, ikut Riau. Wal mi'zar, arti mi'zar al-izar, kain. Kain yang menutup bagian bawah ini namanya izar. Apakah dia berjahit maupun tak berjahit? Kain panjang, selendang, diikatkan, itu izar juga namanya. Wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Ini adalah bahasa kinayah, bahasa kiasan. I'tizalin nisa, menjauhkan diri dari perempuan, tidak berhubungan kelamin. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya 10 hari terakhir kemarin memang tak ada dari dekat perempuan. Kau udah nikah belum? Ya memang tak ada. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan al-muradu tashmiruhu lil ibadah. Maksudnya adalah dia tetap ada hubungan, tak apa-apa hubungan. Karena ini maknanya bukan makna hakiki, tapi makna majazi, makna kiasan. Tetap dia berhubungan, tapi maknanya lebih banyak beribadah. Yuqalu syaddadtu li hadzal amr mi'zan. Aku kuatkan ikatanku pada perkara ini. Kain, ai tasyammartu tafarramtu, waktu kosongku kuhabiskan untuk beribadah. Itu maksud. Berikut hadis yang ke-100. Kalau dihitung menurut nomor bab, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu,
seorang mukmin yang kuat. Kuat badannya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat duitnya. Ada kadang kuat badannya, duit pula tak ada. Ada kuat duitnya, badan pula penyakitan. Kuat badan, kuat duit, otak pula kosong. Waktu pembagian otak tak datang dia. Jadi yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat hatinya, kuat otaknya, kuat badannya, kuat duitnya, kuat ilmunya. Mudah-mudahan begitu anak-anak kita semua, insyaallah. Anak saya itu Pak Uwad, Pak Ustaz, kuat game online-nya. Nauzubillah. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Jadi suatu ketika di pasar itu ada orang yang letoy, loyo, lunglai. Datang Aisyah bertanya, siapa itu orang yang letoy, loyo, lunglai itu? Kata orang di pasar itu, huwa azhadun nas, dialah orang yang paling zuhud. Itu orang paling zuhud. Apa kata Aisyah? Karena Umar bin Khattab azhadan nas. Umar itu orang yang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Jadi kalau nampak antum nanti ada orang leto, pasti tanya, siapa itu? Itulah orang yang paling zuhud. Zuhud apa? Ada yang lebih hebat lagi dari Umar bin Khattab rupanya. Jadi kalau antum menjadi anak muda yang gagah, jago silat, taekwondo, itulah yang membuat Islam ini kuat. Umar bin Khattab model. Jadi fenomena menampilkan diri lemah, letoy, lesu, loyo lalu dianggap sebagai orang zuhud sudah lama, sejak zaman sahabat sudah ada, dan itu adalah penyimpangan. Islam ini agama yang suka kepada kekuatan. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Lemah badannya, lemah otaknya, lemah perasaannya. Sikit aja tersinggung. Kena hujan gerimis, demam seminggu. Utang keliling pinggang. Ceramah Ustaz tentang utang, tak datang lagi. Dia anggapnya Ustaz nyindir. Jadi memang susah kita, sensitif, terlalu sensitif. Sensi. Maka umat Islam ini harus kuat. Nah, anak muda gagah perkasa. Wa fi kullin khairun, dalam segala sesuatu ada kebaikan. Kalau kita udah berusaha optimal, all out, sejalan antara yang kita usahakan, kita inginkan dengan yang kita dapatkan, berarti Allah ingin kita bersyukur. Sudah minjam duit dari bank syariah, sudah ikut pelatihan ikan lele, sudah digali kolamnya, sudah dipasang plastik biar tak bocor, disiapkan semua infrastruktur, sudah berdoa. Begitu ikan dilepas, malam hujan lebat. Jangankan ikannya, plastiknya pun hilang. Kalau tak sesuai yang kita inginkan dengan kejadian, berarti Allah ingin kita bersabar. Itu makna fi kullin khairun. Dalam segala yang kita jalani hidup ini ada kebaikan. Ada orang berpikir begini, kalau kaya rahmat, kalau miskin laknat, kalau punya jabatan rahmat, kalau nonjok laknat.
Kalau sehat rahman, kalau sakit laknat. Tak begitu cara berpikir. Fi kullin khairun. Dalam segala yang diberikan Allah pada kita ini khairun, ada kebaikan. Nah ini Pak Ustadz di kantor saya udah jujur, udah baik, rupanya tak suka orang tuh sama orang jujur. Dinonjokkannya saya Pak Ustadz. Fi kullin khairun. Boleh jadi kalau kau dikasihnya jabatan, kau jadi korupsi, kau makan haram. Saya Pak Ustadz udah ikut tes PNS, tak lulus-lulus. Dah berapa kali? 16 kali. Boleh jadi Allah mau kasih kau makan halal. Selalu husnuzon kepada Allah. Fi kullin khairun. Dalam semua yang terjadi dalam hidup ini khairun, ada kebaikan-kebaikan. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan dua. Yang pertama husnuzon, yang kedua ridho. Ridho menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, selalu bersemangat. Jangan lemah, jangan lesu, jangan letoy, jangan lunglai. Ihris, selalu bersemangat. Ala ma yanfa'uk, terhadap semua yang bermanfaat. Jadi kalau nampak ada mahasiswa jalannya gontai, langkahnya letoy, matanya sayu, bawaannya mau mati, balik ajalah ke kampung. Bagus kau nanam sawit 3 tahun jelas buah pasir, daripada lama-lama di Pekanbaru membuat macet kota Pekanbaru aja, menghabiskan duit emak ayah aja. Bagus balik buka kebun berbini, jelas hasilnya. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, lahir 5 anak. Daripada di Pekanbaru menyusahkan orang tua, menghabiskan duit, itu apa? Ihris, semangat, jangan sampai kehilangan semangat. Tapi jangan sombong. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Orang kalau terlalu bersemangat, lupa minta tolong sama Allah, bawaannya sombong, angkuh. Hebat kau ya, besar rumah kau ya, itu karena otak aku. Bagus mobil kau ya, itu karena aku semangat, sombong. Orang yang begini kalau dia sukses, tapi kalau dia gagal, kilometer 11 tempatnya. Dulu rumah sakit jiwa tuh jelek. Seingat saya pernah tausiah di dalam, tak bagus. Sekarang bagus. Semua kawan-kawan saya yang datang dari Jakarta bingung nengok rumah sakit jiwa tampan. Jadi orang-orang ganteng ini jadi jiwa. Rumah sakit jiwa makin besar makin megah. Mungkin sebagian orang bangga, tapi sebagian lagi berarti orang sakit jiwa makin banyak. Itu persiapan untuk 2024 itu. Untuk menyambut. Wasta'in billah. Kalau orang minta tolong sama Allah, kalau duduk dia tak sombong. Berarti aku duduk di legislatif ini untuk menolong agama Allah. Namanya jihad konstitusional. Wajib kita mendudukkan saudara kita di legislatif itu. Ibu ajak suami, bang, cucu ini bang, ini orang baik nih bang, kawan Ustaz Somad nih bang. Tapi aku dapat duit dari sana, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Iya tapi KTP aku udah diambil, mana tahu dia? Ambilnya KTP tak apa-apa, itu mau nakut-nakuti kita aja tuh. Nah di ruang itu kena cucu ini cucu. Tapi aku tadi udah disuruhnya bersumpah pula. Wallahi tallahi billahi, puasa aja bang 3 hari. Selesai itu. Jadi duitnya ini untuk aku lah. Terus apa lagi? Duit ini haram ini bang. Haram duit ini jangan mau makan. Kalau untuk kau, kata Ustaz Somad boleh. Nah, itu pula sedapnya ngaji sama Ustaz Somad. Ini harus cerdas kita. Ista'in billah, tak tolong kepada Allah. La ta'jiz,
jangan lemah. Sekarang lemah. Saya libur, saya tanya asik itu. Keponakan pulang libur, saya tanya itu, Bibi, gimana di pesantren? Alhamdulillah, Pak. Berapa orang sekelas? Sekian. Baik-baik? Baik. Ada yang mengganggu-ganggu? Enggak. Jangan lemah. Dibully orang, diajak orang, dia mati lah kita. Jangan lemah. Kalau dia besar, cucuk biji matanya, sipakkan telurnya. Asik itu saya aja. Ini cara. Ada pokok pisang, saya pisang. Bisa. Kasihan lah bah. Lembut juga intinya, kasihan. Ada ngejek-ngejek? Tak ada. Ada ganggu-ganggu? Tak ada. Ada membuli-buli? Tak ada. Jangan diam. Kita kalau diam pijak orang kepala kita. Bapaknya mentang-mentang udah ngaji, dia diajak orang diam. Oh, tak bisa. Tak bisa kita diam. Ada dulu orang di UIN. Oh, sahabat macam siapa lah di sini ya. Lebih besar dari bapak lagi. Oh, dipakai ya duit si anu 2 juta, si anu 3 juta, guru man 1 2 juta, guru man 2 3 juta. Dia pakai mobil mewah. Nomor 3, telepon ini tutup, telepon ini tutup, telepon ini tutup. Tiba-tiba satu hari terjumpa sama saya. Saya tak nyari dia, dia tak nyari saya. Tuhan mempertemukan kami. Terjumpa di rektorat lantai 1. Terjumpa. Saya sendiri. Kau balikkan duit kau. Kau balikkan duit. Hari Selasa pagi ku tunggu. Kalau tak kau balikkan, ku kapak kepala kau. Oh, bangun. Kecil dia nampak saya. Saya sendiri aja. Hari Senin malam balik duit. Tak sampai Selasa pagi. Balik. Jangan lemah tuh. Jangan lemah. Lemah kita diinjak orang kepala kita. Sifat manusia ini dicarinya batang kayu ini mana yang lunak. Dapatnya yang lunak, dicincangnya situ terus. Sifat manusia. Takiknya tuh. Terasanya keras di sini, pindah di sini. Terasanya keras semua, carinya pokok lain. Tapi jangan gara-gara ini antum keras aja bawaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa aja. Tapi jangan kalian mau dipijak-pijak orangnya. La tahjas. Wa in asabaka syai'un, sudah berusaha optimal, sudah belajar, sudah datang ke dosen, sudah buat makalah, sudah ikut macam-macam. Asabaka syai'un, lalu terjadi sesuatu, fala taqul, jangan katakan law anni fa'altu kana kaza wa kaza kaza, kalaulah kemarin gini, kalaulah kemarin gini, kalaulah kemarin. Dibeli tanah, ditanam sawit, dipupuk, dicabut rumputnya, dijaga, disemprot, diawasi. 3 tahun, pas giliran manen, rupanya udah dipanen orang. Pas datang nuntut, ini tanah nenek mama. Sampai jam 2 malam, lau fa'altu kaza kana kaza. Kalaulah kemarin tanah ini tak dibeli, kalaulah tak ditanam sawit, kalaulah dibelikan mobil aja udah jalan-jalan nama. Kalaulah dibelikan ke emas, kalaulah dibelikan. Karena kalau itu adalah pintu setan masuk. Kalaulah begini, kalaulah begini, kalaulah begini, kalaulah begini, tak boleh. Walakin qul, katakanlah qadarullah, sudah takdir Allah. Kan kita tak tahu. Kalau itulah membuat orang tak tidur, membuat orang kena penyakit insomnia. Maka cara menutupnya qadarullah. Tapi bukan berarti qadarullah tidak ada action, lapor ke polisi.
Mana dulu beli tanah? Jangan laporkan dia. Jangan setelah ini qadarullah. Anak gadis bapak mana? Dilarikan orang Pak Ustaz. Bapak tak lapor. Qadarullah. Oh, apa ini? Lapor. Bini kau mana? Dilarikan tetangga saya Pak Ustaz. Kau tak ada mengamuk? Qadarullah. Kan di awal tadi udah dibilang la ta'jiz, jangan lemah. Otak kau mengatakan qadarullah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki Allah dia lakukan. Fa inna law, karena kalau taftahu amal syaitan, membuka perbuatan setan. Kalaulah dulu sampai jam 2 malam. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit insomnia sampai jam 2 malam tak tidur gara-gara kalau. Anak saya ada kuliah di Unri. Kata anak saya nih, ada ustadz baru pulang dari Maroko mengajar hadis di Akramun Nas. Ayo kita mengaji ya. Akhirnya mengajilah bapak nih di Akramun Nas Sabtu subuh. Sejak mengaji itulah berhenti kalau tadi Pak Ustaz. Akhirnya hilang. Jadi orang yang sedang dalam kesulitan, kena tipu investasi bodong, kena tipu dijanjikan nikah rupanya tidak, itu dia harus dikeluarkan dari out the box, keluar dari kotak. Ini dia sedang mabuk ini dalam kotak ini. Macam ikan cupang dalam toples, airnya ini udah mabuk. Dia mesti keluar di toples baru. Dia mesti keluar ke ruangan baru. Itulah maka diajak dia pengajian. Ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih. Supaya keluar. Karena kalau dia tetap di rumah, terus. Lama-lama, itulah duduk pinggir jalan bercakap sama angkot. Semua yang lewat itu senyum dia. Islam ini mengajarkan kita kuat. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah kaji kita subuh ini. 98, 99, 100. 3 hadis. Berikutnya nanti di musola Jumat keempat, Rabu keempat kita bahas hadis yang ke-101. Berikutnya jam 6 kita bahas tanya jawab. Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Saat kurban, panitia kurban mendapat 2 kupon. Bagaimana itu Pak Ustaz? Satu sebagai anggota masyarakat, satu sebagai panitia. Ibu mendapat 2 kupon, satu sebagai anggota masyarakat, satu sebagai peserta kurban. Apa hukum panitia dapat daging? Kalau sebagai hadiah boleh, tapi kalau sebagai upah tak boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah ada, alhamdulillah. Tak ada, tak masalah. Kalau upah wajib ada. Kalau tak ada, pisau ini naik ke atas. Makanya tukang potong sama tukang kulit itu wajib ditanya berapa kau mesti dapat gaji. Pak tukang potong, mohon maaf ya, biasa bapak kalau motong satu kepala berapa? Udahlah pak, nggak usah lah kita bahas, nggak enak. Berapa? Kami tak mau masalah setelah acara nanti. Biasa satu kepala 100 pak. Berarti 10 ekor 1 juta ya, kasih dia 1 juta. Jangan dikasihkan kepala itu untuk dia upahnya. Tak boleh. Tapi kalau sebagai hadiah boleh. Ini 1 juta untuk potong dan ini ada pula hadiah dari kami. Batas hadiah itu berapa? Tak boleh lebih dari 1/3. Karena pembagian kurban itu 1/3 untuk yang berkurban,
sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau dibagi panitia tadi sekupon, tidak melebihi jatah sehingga menghabiskan fakir miskin, maka tetap boleh, mubah. Dua syaratnya. Pertama, bukan upah. Yang kedua, tidak lebih dari sepertiga total pembagian daging hewan kurban. Panitia hati-hati. Makanya panitia itu disebut dengan relawan. Relawan itu artinya rela bekerja walau tak dapat hewan kurban. Buatkan nanti bajunya. Relawan, rela bekerja walau tak dapat hewan kurban. Biar tahu dia. Sekarang banyak panitia ini lebih berkuasa pula lagi dari yang berkurban. Alhamdulillah Pak Ustadz, di masjid kami tak ada masalah. Kenapa? Karena memang tak ada kurban. Saya ingin menanya, apa hukum pekerjaan fotografer prawet wedding? Karena selama ini saya sering ditanya tentang ini, sedangkan saya mencari nafkahnya dengan pekerjaan ini. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar asal segala sesuatu mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau ada sesuatu yang menyebabkannya haram. Hukum memoto ini boleh. Buat. Kapan dia jadi haram? Yang dipoto itu bajunya belum selesai dijahit, tapi karena mempelai laki-laki cepat menuntut, akhirnya dipakainya juga. Paham antum kan? Itulah menyebabkan haram. Karena biji mata kau kan menengok. Tapi Pak Ustadz, saya tidak melihatnya sebagai nafsu. Ini seni Pak Ustadz. Kepala kau seni. Mana pula? Perempuan ini pakai baju Melayu, pakai baju Minang, pakai baju Banjar, pakai baju Sunda. Yang laki-laki pula menutup aurat, berfoto dia. Baik, tak salah. Kalian kalau udah berbini, foto kalian sama bini jangan letak di ruang tamu. Apalagi foto itu dulu waktu belum hijrah, belum bertobat. Datang tamu menengok rambut bini kalian belum berjilbab. Cantik juga bini kau ya. Di rumah saya mana ada gambar keluarga. Di bawah itu semua kaligrafi. Kalau gambar di atas, di kamar. Ya, orang menunjukkan bini ke orang. Perempuan itu bersolek untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Gambar perempuan itu untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Jadi sekarang banyak salah kaprah. Jadi hukum asal menggambar itu boleh. Kapan dia menjadi haram? Karena faktor gambarnya. Nah, jadi nanti kalau antum dapat kerjaan, dapat job, tanya dulu. Assalamualaikum, bapakfotografer.com. Ya, bisa meliput acara nikah kami. Bajunya udah selesai dijahit kan? Udah, oke, saya datang. Kalau tidak, jangan terima. Duitnya tak berkah. Duit antu dimakan setan. Antum ambil duit itu, antum kasih ke bini, dimakan bini, jadi penyakit. Dimakan anak, otaknya kotor. Duit yang haram itu keluar juga dia nanti. Masuk ke rumah sakit, pergi tak kemana-mana, pergi duit. Tak ada berkahnya. Bagaimana ketika sholat berjamaah mendapati imam bacaannya panjang, sedangkan kita ada hajat yang harus dipenuhi dalam waktu dekat? Apakah boleh melepaskan diri dari berjamaah dari imam tadi? Belum ada rasanya saya sholat di Pekanbaru ini imam melebihi 15 menit tadi. Antum mau cepat-cepat kemana? Tunggu aja selesai. Belum ada Pekanbaru ini imam yang panjang-panjang itu tadi. Tapi andai terjadi antum di airport sholat di airport, sementara sudah mau keberangkatan, mau boarding, maka solusi terakhirnya adalah mufaraqah. Sholatnya tak dibatalkan,
mufaraqah, memisahkan diri sama dia. Langsung rukuk sendiri. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Karena pilot tak mau menunggu imam. Belum ada pilot menunggu imam. Gimana Pak pilot berangkat kita? Bentar, baru 2 rakaat. Mana ada itu? Ada. Tapi rasa-rasanya belum ada lagi yang imam panjang betul sampai antum terhalang. Tapi andai terjadi, maka antum mufaraqah, memisahkan diri. Bukan sholatnya dibatalkan, antum tetap selesaikan sampai salam tapi tak ikut imam. Mufaraqah juga terjadi kalau bacaan imamnya tak betul, batal al-fatihah. Nah, maka antum mufaraqah. Apakah benar pada saat menjelang maghrib diharuskan menutup pintu dan jendela rapat-rapat supaya menghindari masuknya jin? Jin masuk tak dari pintu, asal lewat angin masuklah jin. Jadi kalau antum tutup pintu, kata jin, aku masuk dari sini, kata dia. Masuk. Jadi orang tua-tua dulu kalau maghrib anak-anak tak boleh lari-lari, itu ditutup, mereka sholat ke masjid. Itu tradisi. Tapi tradisi itu baik, bagus, tak ada salahnya. Karena zaman dulu orang kan di kampung, waktu malam pergantian malam itu macam-macam keluar. Ya kalau masuk anak orang, kalau anak harimau, anaknya masuk tak apa-apa, ayahnya menjemput. Itu maka dulu di kampung mereka tutup pintu, jangan-jangan masuk nyamuk segala macam. Kita di kota Pak Ustaz ramai, terbuka pintu, ya tak apa-apa. Anak-anaknya biarkan lari-lari. Kemana anak-anak maghrib? Ke masjid. Semua anak-anak ke masjid. Siapa bawa? Ayahnya bawa anak ke masjid, sholat maghrib. Dari maghrib ke isya ngaji. Balikkan balik tradisi maghrib mengaji. Jangan dibiarkan anak-anak lari-lari tak tentu arah. Supaya menghindari masuk gangguan, karena kami masih berusia, anak kami masih berusia, bayi kami 1 bulan. Anak-anak kecil, anak bayi, ibu hamil, ibu sedang menstruasi, orang yang sedang kena pukulan pikiran, yang lemah, pokoknya yang lemah, itu suka dia diganggu jin. Jin mencari yang lemah. Jin ini standar operasionalnya sama macam preman juga. Preman di terminal kan ditengok mana yang lemah. Bingung-bingung, pelangak-pelongo, itu datangnya itu. Bingung gaya kita. Datang dia yang ganggu kita. Mau ke mana? Mau ke sana. Mau lebih preman pula ini lagi gitu. Tak jadi ganggu kita. Tapi kalau antum lemah itu ganggu. Makanya la ta'jaz, jangan lemah. Semangat. Zikir-zikir itu membuat kita kuat. La ilaha illallah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu membuat kita kuat. Jadi bagi yang ada anak kecil, supaya di rumah itu non-stop bacaan Quran. Kalau punya speaker Quran, kalau tak punya speaker Quran, cari Murattal Ustadz Muzammil Hasballah. Ustadz Muzammil itu dulu waktu nikah, itu hari duka cita nasional. Saking banyaknya anak-anak gadis yang berduka karena tak jadi nikah sama dia. Murattal Ustadz Muzammil. Banyak. Nah, hidupkanlah berjam-jam, banyak 3 juta subscriber. Dengarkan, hidupkan. Dengarkan. Jadi non-stop dengarkan. Salat, zikir, baca Quran, itu untuk menghindari gangguan-gangguan untuk anak-anak bayi, anak-anak kecil. Bagaimana sempurnanya takbiratul ihram orang yang masbuk? Sebab kebanyakan orang masbuk takbiratul ihramnya tergesa-gesa. Masuk ke dalam masjid, tetap niat takbiratul ihram. Niatnya di dalam takbiratul ihram itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar.
Masuk ke masjid, imam sedang rukuk. Allahu Akbar, pasang niat. Allahu Akbar, langsung rukuk. Allahu Akbar. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Antum langsung rukuk. Tapi jangan gara-gara ngejar rukuk sampai lari-lari. Apa yang mau dikejar? Nyantai aja. Masuk ke dalam. Imam rukuk. Pas kita takbiratul ihram, imam sudah sujud. Ikut sujud. Untuk apa saya ikut sujud, Pak Ustaz? Kan tak terhitung satu rakaat. Boleh jadi sujudmu itu yang diterima Allah SWT. Mana tahu kita sujud yang mana yang diterima Allah? Ikut aja sujud. Nanti habis itu baru kita ganti setelah salam, ganti satu rakaat. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari. Biasa aja, jangan pula terlalu santai. Ada juga orang nih tengoknya imam rukuk, nyantai-nyantai aja dulu. Sempat pula buka-buka handphone. Mana boleh. Lalu nampak imam sujud, ikut sujud. Nampak imam duduk antara dua sujud, sujud. Nampak imam tasyahud awal, ikut tasyahud awal. Jangan tunggu imam berdiri. Apa yang dilakukan imam, ikuti apa yang dilakukan imam. Begitu sunnah. Apakah anak kecil yang belum berkhitan membuat putus sok sholat? Bagaimana solusi sok berjamaah di sok yang ada? Kalau ada orang tua meletakkan anaknya di sampingnya, sok tidak putus. Lalu kenapa ada orang mengatakan anak kecil itu memutus sok? Anak kecil memutus sok sebabnya dua. Yang pertama, karena anak kecil belum bersunat. Di ujung senapang angin itu ada najis. Dan tak mungkin pula ada petugas satu di situ untuk meriksa. Tengok, oh kau udah sini. Itulah mengapa anak-anak dibuatkan satu sok. Dibuatkan satu sok di belakang karena khawatir anak ini belum bersunat. Yang kedua, kenapa dia bisa memutus sok? Wuduknya tak betul. Saya tengok anak-anak MDA banyak wuduk tak betul. Hidupannya kerat ambil air. Wuduknya tak betul. Makanya anak-anak itu tengok. Tuh siku tu tak basah tu. Mana wuduk tak basah? Tengok. Celah. Cincin diputar. Ajarkan betul. Mati kita diingat itu. Dulu ayah diajarkan sikunya. Jadi kalau anak kita wuduknya udah betul, udah bersunat, letakkan samping kita. Kalau ada kawan komplain sudah, anak kau ini di belakang. Anak aku udah berpotong. Kau pun kupotong nanti. Jangan lemah. Anak aku ini udah berpotong, wuduknya udah benar. Kau urus saya sembahyang kau, kau urus sembahyang anak aku ini. Selesai sholat ini kita selesaikan nanti. Yang menantang kita borong. Bagaimana sholat yang ada tiang? Masjid ini tak ada tiang. Jadi kalau di masjid itu ada tiang, maka sholat sok putus. Jadi jangan membuat sok yang ada tiang. Kecuali jamaah membludak tak bisa membuat sok baru. Sholat Jumat boleh. Tiang. Maka di An-Nur antara tiang dan tiang tetap ada sok pada saat sholat Jumat. Tapi kalau sholat Isya, sok lewatkan tiang, baru sok baru di belakang tiang. Jangan di antara tiang itu dibuat sok. Sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha kalau dalam masjid tak apa-apa di tiang karena darurat. Tapi kalau sholat Maghrib, sholat Isya, lewatkan tiang, buat sok di belakang. Nyambung lebih afdal daripada yang putus. Apa saja yang memutuskan sok sholat Pak Ustaz? Anak belum berkhitan, anak yang belum sempurna wudhunya, tiang, dinding,
kemudian orang gila. Ada orang gila itu antum angkat, tak sanggup kami Pak Ustaz, silap-silap kami pula diangkatnya. Apa boleh buat, darurat lah, dan biarkan aja di situ. Karena tak ada akalnya, tidak balik berakal. Ini tentang sop mesti lurus, mesti rapat. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya sop itu kesempurnaan salat. Hadis yang kedua, min iqamatis shalah. Tegaknya salat itu karena sop yang rapat dan lurus. Imam jangan mengangkat takbiratul ihram sebelum yakin sop lurus. Tak boleh sop kedua dibuat sebelum penuh sop pertama. Penuh kan dulu semua. Penuh. Setelah penuh baru sop baru. Sop baru dari kanan atau dari tengah? Dari tengah. Sop baru pas tegak di belakang imam, barulah diisi ke kanan atau ke kiri. Apakah larangan memotong kuku dan untuk ayah yang berkorban berlaku juga keluarganya, istri, emak dan anak-anaknya? Iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kamu sudah menengok hilal Zulhijjah, maksudnya tanggal 1, wa arada ahadukum an yudhi, dan kamu mau berkurban, maksudnya tanggal 10, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka jangan memotong kuku, jangan potong rambut. Bagi siapa? Semua yang berkurban. Tapi yang berkurban kan suami, istri tak ikut. Kurban 4 level. Kurban yang paling rendah kualitasnya, seorang kepala rumah tangga berkurban an ahli bait. Ini kurban yang paling lemah, paling rendah. Kepala rumah tangga berkurban. Kana ar-rajulu fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhi an ahli baitihi. Berkurban dia sendiri, tapi sudah masuk istri dan anaknya, maka anak istrinya pun ikut. Kurban level 2, 1 kambing 1 orang. Iko kambing den, iko kambing amak den, iko kambing bini den. Yang ketiga, 1 sapi 7 orang. Naharna ma Rasulullah SAW amal Hudaybiyata al-badanata an sab'atin. Pada tahun Hudaybiyah kami berkurban 7 orang 1 sapi, 7 orang 1 unta. Kurban yang paling hebat. Ini yang paling hebat. Nabi memotong 63, Sayyidina Ali 37. 37 tambah 63, 100 ekor unta Nabi sendirian. Kalau mau menyampaikan nih, jangan sampaikan yang minimalis nih. Sampaikan semuanya. Jelas? Di manakah sebaiknya kita berkurban? Di lokasi kita tinggal atau di daerah kampung yang lebih membutuhkan? Tengok dulu. Tanya panitia. Pak, di lokasi tempat kita udah ada yang berkurban? Oh, sudah ada 1 sapi. Oh, cukup. Berarti sudah ada keliling yang fakir miskin dan dapat. Lagi pula di kota orang tak perlu banyak kali makan. Dah banyak yang hampir mati itu sehingga makan daging. Maka kirimlah ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, bahkan Benio. Itu di tengah hutan sana, tak pernah mereka nengok kambing. Dalam suku Talang sana, tak pernah mereka menengok memakan sapi. Makannya ikan aja. Jadi binatang berkaki 4 apa yang ditengoknya? Harimau. Orang dia tinggal di tempat penangkaran harimau Sumatera. Jadi ketika kita bawakan sapi ke sana, dipotong, dibagikan. Dari tahun 2016 kami masuk. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kami mulai mengantar sapi kurban, menyalurkan dari seluruh Indonesia. Saudara kita yang merantau di Hong Kong, di Taiwan, di Bangkok, itu semua mentransferkan. Jadi yang bagusnya kurban ini, siapa yang membutuhkan, yang memerlukan. Untuk daerah kita secukupnya aja, sisanya serahkan kepada
kampung-kampung orang yang tak makan kambing. Tetangga saya tak Islam, dia memelihara anjing banyak, sangat mengganggu, berkeliaran keliling rumah. Bolehkah anjing itu kita racun? Kita punya RT, kita punya RW, kita punya kadus, kita punya kades, kita tinggal di negara hukum. Jadi dimusyawarahkan. Karena kalau nanti kita menyelesaikan satu masalah dengan masalah, akan muncul masalah baru. Antum masukkan jarum ke dalam telur ayam. Masuk jarum dalam telur ayam letak. Dimakan anjing. Makannya masuk ke dalam titanus, dia mati. Antum masukkan racun tikus ke dalam telur ayam busuk, dimakannya mati. Rupanya tahu tetangga tuh antum yang meracun, dipasangnya pula racun, bukan untuk anjing antum, untuk antum, mati antum. Jadi kalau hidup ini cuma untuk saling meracun, apalah gunanya? Ya, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah, selesaikan masalah tanpa masalah, pegadaian syariat. Jadi duduk kita bersama, tetangga duduk bersama. Judul dialog kita malam ini mau dibawa kemana hubungan kita? Anakku ini kecil, aku takut, anjing kau banyak, lama-lama silap aku nanti gulai anjing kau nih. Bumbu rendang udah siap di belakangnya. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai hidup kita, berkah, diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat surat Isra 2 rakaat. Shalli sunnatal Isra raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi